balik lagi di channel kesayangan kalian, iGadget. Ketemu lagi bareng aku, Muiz. Gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa tetap stay safe di luar sana, karena pandemi ini belum selesai. Buat teman-teman semua juga jangan lupa follow Instagram kami di iGadget. Kemudian like, comment, dan subscribe channel iGadget ini, supaya kami masih bisa terus memberikan karya-karya terbaik kami buat kalian semua. Hari ini aku bakalan review sebuah produk keluaran dari Apple yang dirilis pada tahun 2019, yaitu sebuah iPhone 11 Pro Max. Di sini iPhone 11 Pro Max yang bakal aku review adalah iPhone 11 Pro Max dengan warna gold dengan kapasitas kapasitas memorinya 64 GB. Oke, kita bahas dari segi desainnya ya. iPhone 11 Pro Max ini punya ukuran layar 6,5 inch. Kemudian untuk di lebarnya dia ada di 77,8 mm, kemudian tingginya ada di 158 mm, ketebalannya ini 8,1 mm dan beratnya 226 gram. Terus kalau untuk di bagian belakang, dia ini pakai glass ya, pakai kaca, kemudian dia dilapisi oleh Corning Gorilla Glass yang bisa membantu atau memberikan proteksi lebih ke teman-teman. Sampingnya ini masih membawa desain Apple yang masih melengkung, yang masih pakai aluminium, jadi bisa menambah feel nyaman di genggaman kalian. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas dari segi layar ya. Dari segi layar, si iPhone 11 Pro Max ini dia punya layar Super Retina XDR OLED. Itu tadi dengan lebar layarnya 6,5 inci, resolusinya ada di 2688 x 1242 pixel pada 458 ppi, dan refresh layarnya itu ada di 60 Hz. Jadi buat nyekrol begini masih enak banget sih. Kemudian dia juga punya fitur di layar yang namanya True Tone. Ini True Tone jadi bisa untuk menjaga kenyamanan mata kalian pada saat kalian menggunakan handphone ini untuk di kegiatan kalian hari-hari. Dan juga teman-teman, yang selanjutnya yaitu dari segi chipset. Dari segi chipset, si iPhone 11 Pro Max ini udah pakai chipset dari Apple, yaitu chip A13 Bionic dengan generasi ketiga, dimana kalau kita gunakan si chipset A13 Bionic ini untuk kegiatan kita sehari-hari, kayak scroll-scroll begini, kemudian pindah-pindah aplikasi, scroll di App Store atau di sosial media, itu dia masih mendukung juga untuk performanya masih oke banget. Atau teman-teman yang misalkan ngegame, karena aku kebetulan di sini nggak ngegame ya, tapi kalau untuk ngegame juga HP ini masih rekomendasi banget sih buat teman-teman semua. Terus juga di sini aku bahas dari segi kamera ya. Dari segi kamera, kalau kita lihat di sini kamera dia punya tiga pilihan kamera ya. Ada kamera wide, kemudian dia punya ultra wide juga di sini, kemudian dia juga bisa punya telefoto. Dimana ke masing-masing tiga kameranya ini dia sama-sama memiliki resolusi di 12 megapiksel. Nih kalau kita ambil gambar, ini di 12 megapiksel gambarnya. Terus juga dia untuk lensa ultra wide-nya ini dia dibukaannya di 2.4, episode 2.4. Kemudian kalau untuk di wide-nya dia ada di bukaan 1.8, dan di telefotonya dia ada di 2.0. Kemudian kalau di sini videonya ini bisa sampai ke 4K 60 fps ya teman-teman ya. Untuk perekaman videonya dia ke 4K 60 fps. Jadi untuk pengambilan video ini dia udah bisa smooth banget sih untuk pengambilan videonya gitu. Oke, next yang kita bahas dari si 11 Pro Max ini kapasitas baterainya ya teman-teman ya. Untuk di 11 Pro Max ini dia punya kapasitas baterai di 3969 mAh. Kemudian dia diklaim juga bisa kuat untuk nonton video sampai dengan 17 jam. Dia juga punya fitur fast charging di 18 watt, tapi chargernya kalian beli secara terpisah. Kemudian kalau untuk yang pengecasan ketika kalian pakai yang fast charging itu dari 0 sampai 50% itu diklaim bisa dalam waktu 30 menit. Kemudian untuk startup iOS-nya, pada saat pertama kali diluncurkan, si iPhone 11 Pro Max ini dia start dengan iOS 13. Tapi untuk di tahun 2022 ini jangan khawatir teman-teman, dia sudah dapat update untuk ke iOS 15.2, di mana iOS 15.2 ini punya banyak sekali fitur yang sangat membantu kalian dalam penggunaan iPhone ini sehari-hari untuk mendukung produktivitas kalian.
Oke, tadi kita udah bahas dari segi desain, kemudian kita juga udah bahas dari segi baterai, performanya, kameranya, kemudian yang selanjutnya adalah menurut aku di tahun 2022 ini ketika teman-teman semua mau beli atau mau upgrade iPhone kalian dari pengguna iPhone 7, iPhone 8, teman-teman mau upgrade ke iPhone 11 Pro Max, 11 Pro atau 11 Pro Max, apakah itu masih worth it di tahun 2022? Menurutku, untuk kalian yang pengen upgrade ke seri 11 Pro atau 11 Pro Max di tahun 2022 dengan harga second saat ini yang ada di harga kisaran 8 sampai dengan 9 juta, itu masih worth it banget. Kenapa? Tadi dengan beberapa fitur yang ditawarkan, kemudian chipsetnya juga masih oke banget untuk mendukung produktivitas. Kemudian juga ini adalah iPhone 9 series pertama yang dia menggunakan bahasa sehari-harinya, kalau bahasa keren di kalangan kita ya mungkin line up yang pertama kali menggunakan boba ya, dengan 3 mata bobanya ya, walaupun dia nggak sebesar bobanya, nggak sebesar adik-adiknya, tapi ini adalah line up series pertama yang diluncurkan oleh iPhone dengan seperti ini desain boba. Itu menurut aku masih worth it banget sih buat kalian dapatkan, buat kalian pakai untuk menunjang produktivitas harian kalian. Jadi kalau ditanya punya uang 8 sampai 9 jutaan mau cari iPhone second, boleh nih sebagai salah satu rekomendasi, yaitu iPhone 11 Pro ataupun 11 Pro Max. Walaupun kita masih harus beli beberapa aksesoris tambahan ya, tapi kalau di awal-awal diluncurkan sih 11 Pro dan 11 Pro Max ini masih dapat tuh kayak charger, kemudian kepala charger, headset, itu masih dapat jadi paket pembeliannya. Tapi kalau kita mau dukung fitur-fiturnya kayak fast charging atau pengecasan menggunakan MagSafe, itu teman-teman bisa dapatkan di luar paket pembeliannya. Jadi ya walaupun HP ini juga bukan dibilang HP yang sempurna, tapi ya aku bisa katakan atau bisa rekomendasiin buat teman-teman kalau HP ini adalah HP yang masih worth it banget buat kalian gunakan di tahun 2022. Seperti itu sih. Jadi mungkin kalau dari aku cukup ya pembahasan aku kali ini, pembahasan kita kali ini tentang iPhone 11 Pro Max di tahun 2022. Jadi kesimpulannya masih worth it banget buat kalian pakai, masih enak banget dipakai, masih dapetin fitur genggaman yang melengkung di tahun 2022 dengan stylishnya yang enak banget di tangan. Itu masih oke lah, worth it banget buat kalian dapatkan seperti itu. So buat kalian semua jangan lupa ya untuk tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di iGadget, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di iGadget Samarinda, di mana kalian di sana bisa dapatkan banyak sekali tips dan trik untuk merawat gadget-gadget kalian. Oke, itu aja dari aku, cukup. See you to the next video. Bye bye.